try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't. Iya. Ini sih, Bu. Iya, silakan masuk, Mbak. Iya. Mari silakan duduk, Mbak. Iya, Bu. Ini dengan Mbak siapa? Kenalin Ibu, saya Zahra Nabila Sukardi, saya biasa dipanggil Zahra. Saya yang kemarin udah janjian sama Ibu di via WhatsApp. Oh, ini Mbak Zahra yang kemarin ngechat Ibu ya? Iya. Tapi kelihatannya kamu kayaknya capek banget nih ya. Kamu habis dari mana ini? Abis dari kerja kelompok, Bu. Oh, langsung ke sini ya? Iya. Ini boleh silakan minum dulu, Mbak. Iya, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ini Mbak Zahra, coba duduk yang nyaman dulu. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mbak Zahra asli mana nih? Asli Balem kah atau gimana nih di sini? Saya asli Palembang, Bu. Oh, Palembang ya. Kalau di sini ngekos. Oh, di sini ngekos. Iya. Berarti kalau untuk status pelajaran sekarang, Mbak Zahra masih sekolah apa kuliah atau ternyata Mbak Zahra di sini kerjanya? Zahra di sini kuliah, Ibu, di Universitas Lampung. Oh, anak Unila ya kamu? Iya. Kalau boleh tahu prodi apa, Mbak? Prodi Ilmu Komunikasi, Bu, fisik. Oh, ilmu komunikasi, keren banget dong. Apa iya? Kalau gitu Mbak Zahra sekarang udah semester berapa? Semester 8, Ibu. Semester 8 berarti mahasiswa akhir ya, lagi proses penyusunan skripsi, pasti lagi pusing-pusingnya ya. Oke. Sebelumnya Mbak Zahra udah pernah melakukan konseling belum? Atau memang ini pertama kali bagi Mbak Zahra melakukan konseling? Ini baru pertama kali Zahra melakukan konseling sih, Bu, karena sebenarnya waktu SMA itu Zahra udah pingin banget melakukan konseling, Bu, tapi di SMA Zahra guru BK-nya itu terkenal galak, judes gitu, Bu. Terus juga ada pernah teman Zahra itu konseling kan, terus rahasianya atau ceritanya itu bocor gitu, Bu, Sebar kemana-mana. ya? Iya. Jadi kalau untuk melakukan konseling waktu SMA itu Zahra nggak jadi, Zahra nggak berani, Bu. Wah, gitu ya guru BK-nya. Ini baru pertama kali sih, Bu. Ini ngerti sih gimana perasaan kamu, Mbak Zahra. Tapi kalau di sesi konseling kali ini, Mbak Zahra nggak perlu takut, Mbak Zahra nggak perlu ragu untuk menyampaikan segala permasalahan Mbak Zahra ya, karena Ibu tidak akan menjudge Mbak Zahra, Ibu juga tidak akan membocorkan segala percakapan kita yang ada dalam sesi konseling ini. Baik, Ibu, terima kasih. Karena ini pertama kali bagi Mbak Zahra melakukan sesi konseling, Ibu akan menyampaikan sedikit nih tentang konseling. Jadi dalam sesi konseling ini tuh tempat yang benar nih buat Mbak Zahra untuk menyampaikan segala permasalahan Mbak Zahra. Mbak Zahra nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk menyampaikan semua permasalahan Mbak Zahra ya. Karena dalam sesi konseling ini itu ada beberapa asas yang digunakan. Di antaranya itu seperti asas kerahasiaan nih Mbak Zahra. Jadi segala yang kita bicarakan dalam sesi konseling ini itu akan dijaga kerahasiaannya tanpa membocorkan ke siapapun, tapi terkecuali kalau itu membahayakan Mbak Zahra ataupun membahayakan orang lain. Kemudian di sini juga ada asas keterbukaan nih Mbak Zahra. Mbak Zahra datang ke sini itu harus terbuka menyampaikan segala permasalahan Mbak Zahra ya kepada Ibu. Pokoknya dalam sesi konseling ini Mbak Zahra harus terbuka menyampaikan apa yang Mbak Zahra rasakan. Kemudian juga ada asas kesukarelaan, yang mana Mbak Zahra datang ke sini, hadir ke sini, itu atas kemauan Mbak Zahra sendiri, tanpa ada dorongan dari siapapun atau tanpa suruhan siapapun. Jadi sekarang nih Ibu mau nanya, Mbak Zahra datang ke sini atas kemauan Mbak Zahra atau memang karena ada paksaan atau dorongan dari siapapun? Zahra datang ke sini atas kemauan Zahra sendiri sih, Bu, tanpa paksaan dari manapun. Oke, baik Mbak Zahra, senang ya Mbak Zahra bisa hadir hari ini untuk melakukan sesi konseling kali ini. Nah Mbak Zahra boleh duduk yang nyaman dulu ya Mbak Zahra.
kita ngobrol santai-santai aja hari ini. Mbak Zara nggak perlu tegang nih ngobrol sama ibu. Oke Mbak Zara, sebelum kita mulai sesi konseling hari ini, ada nggak nih Mbak Zara yang pengen Mbak Zara capai dari sesi konseling kali ini? Sebenarnya aku masih agak sedikit bingung ya Bu, kayak aku ngerasa akhir-akhir ini ngerasa kosong aja gitu Bu. Aku nggak ada semangat untuk kuliah, terus aku jadinya bolos-bolos kuliah. Terus aku ngerasa kayak hidup aku tuh kayak udah nggak ada tujuan gitu loh Bu. Jadi sekarang aku tuh bingung gitu Bu, apa yang harus aku lakuin. Oke baik Mbak Zara, berarti Mbak Zara kayak ngerasa Mbak Zara bangun nih dari tidur Mbak Zara, tapi Mbak Zara nggak tahu Mbak Zara harus melangkah kemana, Mbak Zara harus ngapain. Itu kayak Mbak Zara ngerasa bingung ya, harus apa nih. Iya bener banget sih Bu, apalagi ngeliat teman-teman kan udah pada mulai sibuk ya Bu, kayak ngerjain skripsi, terus internship, sedangkan Zara itu stuck di sini-sini aja gitu Bu. Oke baik Mbak Zara, terima kasih ya Mbak Zara udah jujur, karena nggak semua orang nih bisa jujur kayak Mbak Zara ngobrol ke ibu. Oke Mbak Zara, misalkan nih Mbak Zara bayangkan saat Mbak Zara tidur, tapi tiba-tiba ada keajaiban nih datang ke Mbak Zara, yang mana semua rasa bingung, semua rasa takut itu seketika hilang nih Mbak Zara. Nah saat Mbak Zara bangun pagi hari, apa nih yang pertama kali Mbak Zara rasakan kayak berubah nih dari diri Mbak Zara? Mungkin Zara pengen setelah bangun tidur langsung mandi, abis itu langsung buka laptop sih Bu, ngeliat list apa aja yang perlu dikerjakan gitu, tugas-tugas kuliah Zara. Karena emang akhir-akhir ini sulit banget sih Bu buat gerak gitu Bu di pagi hari, melakukan aktivitas. Oke baik Mbak Zara, berarti Mbak Zara kayak merasa langsung ingin melakukan sesuatu hal gitu ya Mbak Zara, kayak udah punya semangat untuk memulai harinya gitu ya. Iya bener Bu, pokoknya pengennya bangun tidur langsung mengerjakan sesuatu, seperti itu sih Bu pengennya. Oke baik Mbak Zara, kalau kita ukur nih dari skala 0 sampai dengan 10, yang mana skala 0 itu dimana Mbak Zara benar-benar kayak tidak memiliki arah nih, dan di angka 10 itu yang mana Mbak Zara memang memiliki kayak super semangat gitu nih. Kira-kira Mbak Zara sekarang berada di angka berapa? Kayaknya 3 nih Bu. Nah, kenapa Mbak Zara mengatakan di angka 3 bukan di angka 1 ataupun di angka 2? Karena di sini kan Zara masih berusaha untuk datang ke kampus ya Bu, walaupun kadang-kadang itu suka telat ataupun suka bolos, tapi Zara tuh masih suka cari bantuan ke orang lain gitu Bu, kayak datang ke sini gitu contohnya. Oke, itu keren sekali ya Mbak Zara, karena nggak semua orang nih yang berada di posisi Mbak Zara itu benar-benar ngambil langkah yang besar kayak Mbak Zara. Pastinya banyak juga orang-orang di luar sana yang malah memilih diam ataupun menjauh dari masalah mereka. Tapi Mbak Zara sudah berani nih untuk mengambil langkah yang besar dan juga tepat tentunya untuk menyelesaikan masalah Mbak Zara. Nah, kira-kira nih, kapan terakhir kali Mbak Zara merasa kayak Mbak Zara punya semangat nih walaupun itu hanya sedikit? Semester lalu sih Bu, waktu Zara ikut proyek dosen. Jadi di situ Zara senang Bu bisa bantu-bantu mengerjakan tugas proyek ataupun diskusi gitu Bu. Zara ngerasa kayak ada gunanya gitu Bu di sana. Wah, itu pengalaman yang menarik ya Mbak Zara. Tapi kira-kira apa nih yang membuat Mbak Zara merasa bahwa pengalaman itu adalah pengalaman yang berbeda? Karena di sana Zara selalu dilibatkan sih Bu. Dosennya juga suka suka ngasih semangat Zara gitu Bu. Jadi Zara di sana ngerasa makin semangat aja gitu Bu. Terus di sana juga Zara nggak sendiri Bu, Zara ada timnya. Jadi Zara nggak ngerasa kesepian gitu Bu di sana. Oke baik, berarti di saat Mbak Zara memiliki arah yang jelas, Mbak Zara memiliki tujuan yang jelas, ataupun Mbak Zara merasa kalau Mbak Zara dilibatkan, di situ Mbak Zara lebih merasa bersemangat ya untuk menjalani hari-hari Mbak Zara kayak gitu ya. Bener banget sih Bu, kalau Zara selalu dilibatkan, Zara makin semangat gitu Bu. Oke baik Mbak Zara, kalau kamu bisa nih mengambil satu saja elemen dari pengalaman kamu tadi untuk kamu coba di minggu ini, kira-kira apa nih yang bisa kamu lakukan? Kayaknya Zara bakal coba untuk bantu-bantu di lab lagi sih Bu. Karena sebenarnya Zara itu masih punya kontak asistennya Bu, dan masih sering chatan juga. Oke, itu dia yang bagus ya Mbak Zara. Berarti Mbak Zara akan coba menghubungi mereka lagi ya di minggu ini? Mungkin dari hari ini sih Bu. Oke, itu keren sekali ya Mbak Zara.
itu bisa menjadi langkah kecil yang dapat Mbak Zara gunakan untuk berubah menjadi lebih baik lagi ya, atau dapat menyelesaikan permasalahan Mbak Zara perlahan demi perlahan. Oke Mbak Zara, gimana nih perasaan Mbak Zara setelah kita sudah mengobrol nih dari tadi sampai sekarang? Kira-kira apa nih perasaan Mbak Zara setelah mengobrol dengan Ibu sejauh ini? Sekarang ngerasa sedikit lebih lega ya Bu, karena ternyata Zara itu masih punya pilihan dan gak stuck gitu Bu di sini-sini aja. Ya benar sekali ya Mbak Zara. Memang kadang kita lebih membutuhkan orang lain untuk melihat apa nih sebenarnya yang sudah kita miliki, apa sih potensi yang sudah ada dalam diri kita. Nah, dan di sini Mbak Zara sudah memiliki pengalaman, Mbak Zara juga sudah memiliki kekuatan, Mbak Zara juga sudah memiliki kemauan nih untuk berubah. Dan Ibu juga sangat senang ya Mbak Zara bisa menjadi bagian dari proses Mbak Zara. Terima kasih banyak ya Ibu, ternyata dengan ngobrol-ngobrol kayak gini bisa bikin pikiran lebih ringan gitu ya Bu. Oke baik, sama-sama ya Mbak Zara. Jadi hari ini kita akan menggunakan pendekatan konseling berfokus pada solusi ya Mbak Zara, atau biasa juga disebut sebagai SFBC nih, dimana teknik ini tuh lebih berfokus pada solusi dan juga pada kekuatan yang sudah dimiliki oleh klien, bukan pada masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Oh, jadi ini fokusnya lebih ke solusi gitu ya Bu ya? Iya benar sekali Mbak Zara. Dan di sini kita akan mulai nih cari langkah-langkah kecil yang dapat Mbak Zara gunakan untuk mengatasi masalah Mbak Zara. Jadi misalkan nih kita bisa bikin rencana sederhana yang dapat Mbak Zara gunakan setiap hari untuk mengatasi masalah Mbak Zara hari ini. Jadi apakah Mbak Zara siap nih untuk melakukan rencana atau langkah kecil tersebut? Siap banget Bu, karena memang itu yang Zara butuhin Bu. Oke baik Mbak Zara, sekarang mari kita buat nih rencana tindakan sederhana yang dapat Mbak Zara gunakan untuk mengatasi masalah Mbak Zara. Jadi pertama itu dapat kita lakukan dengan cara memulai melakukan langkah kecil terlebih dahulu Mbak Zara. Misalnya, kita dapat melakukan dengan cara menetapkan tujuan kecil terlebih dahulu atau tujuan sederhana yang ingin Mbak Zara lakukan di hari itu. Kira-kira apa nih yang biasanya Mbak Zara lakukan untuk membuat Mbak Zara merasa lebih baik? Mungkin dengan cara Zara bangun lebih pagi, habis itu langsung bergegas mandi sebelum berangkat kuliah sih Bu. Oke baik, itu ide yang bagus ya Mbak Zara. Memang dengan cara kita bangun lebih pagi, kemudian kita merawat diri kita, itu dapat membuat suasana hati kita rasanya lebih baik ya Mbak Zara. Kemudian Mbak Zara juga dapat nih melakukan dengan cara membuat to-do list sederhana yang ingin Mbak Zara kerjakan di hari itu. Nah kira-kira ada hal lain gak nih yang ingin Mbak Zara tambahkan untuk rencana tindakan Mbak Zara? Mungkin Zara mencoba lebih banyak berinteraksi sama teman-teman di kampus kali ya Bu, karena sebenarnya Zara itu ngerasa kesepian Bu karena nggak punya teman dekat di kampus. Oke baik, memang ya dengan cara kita berinteraksi itu dapat membuat kita merasa tidak kesepian, kita merasa tidak sendirian, dan itu dapat memberikan dukungan sosial bagi kita. Nah berarti di sini Mbak Zara memiliki dua rencana tindakan nih. Yang pertama tadi ingin bangun lebih pagi dan kemudian langsung mandi, dan yang kedua Mbak Zara juga harus lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman Mbak Zara. Iya Ibu, saya akan coba dua hal itu Bu. Mbak Zara, gimana nih sekarang perasaan Mbak Zara tentang rencana itu? Apakah Mbak Zara merasa lebih optimis? Iya Ibu, saya sekarang merasa saya lebih optimis Bu, dan saya mempunyai harapan yang besar bisa keluar dari perasaan ini Bu. Nah bagus sekali ya Mbak Zara, dan memang itulah yang ingin kita capai dari sesi konseling ini. Ingat ya Mbak Zara, langkah kecil itu sangatlah penting. Jadi Mbak Zara jangan menyepelekan nih mau perubahan sekecil apapun itu, karena dari perubahan kecil itu dapat menciptakan perubahan yang lebih besar. Jadi jika Mbak Zara mau, kita dapat menjadwalkan pertemuan di minggu depan. Jika Mbak Zara merasa ingin membahas nih bagaimana progres Mbak Zara selama 1 minggu ini. Dan Mbak Zara juga jangan merasa ragu atau takut nih untuk menghubungi Ibu jika Mbak Zara masih menginginkan sesi konseling berikutnya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya. Sekarang saya lebih siap Bu untuk menghadapi minggu-minggu ini.
Oke, baik Mbak Zara. Tadi karena kita sudah mengawali dengan Ibu memberikan skala kepada Mbak Zara, yang mana Mbak Zara mengatakan Mbak Zara berada di angka 3 dari 0 sampai 10. Nah, sekarang Mbak Zara kira-kira ada di angka berapa? Kalau untuk sekarang 7 sih Bu. 7. Oke. Kenapa Mbak Zara mengatakan Mbak Zara berada di angka 7 bukan di angka 8, 9 ataupun 10? Kalau untuk sekarang kan perasaan Zara bisa lebih baik daripada sebelumnya ya Bu, sebelum melakukan konseling. Makanya Zara kasih skalanya di angka 7. Tapi kalau untuk minggu depan setelah Zara sudah melaksanakan rencana yang tadi sudah kita sepakati, ada kemungkinan Bu skalanya bisa berubah menjadi 8, 9, bahkan 10. Oke, baik. Berarti setelah Mbak Zara melakukan rencana tindakan tadi, kemungkinan besar itu akan membuat skala Mbak Zara bisa meningkat dari 7 menjadi 8, 9, bahkan 10. Nah, dari 3 skala yang pertama Mbak Zara bilang 3 ke 7 juga sebenarnya itu sudah memiliki perubahan yang signifikan ya Mbak Zara, tapi Ibu harap perubahannya akan menjadi meningkat lagi setelah Mbak Zara melakukan rencana-rencana tadi ya Mbak Zara. Oke, baik Mbak Zara, sekarang apakah Mbak Zara bersedia untuk mengakhiri sesi konseling ini? Bersedia Ibu, terima kasih banyak Ibu atas bantuannya, saya sangat terbantu sekali Ibu, terima kasih banyak. Sekarang saya merasa kalau hidup saya sudah memiliki tujuan yang jelas begitu Bu. Oke, sama-sama ya Mbak Zara. Jadi kalau Mbak Zara merasa masih ingin membutuhkan sesi konseling lagi atau sesi konseling berikutnya, Mbak Zara bisa datang ke Ibu lagi ya. Mbak Zara nggak usah sungkan-sungkan karena Ibu sangat terbuka untuk Mbak Zara. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya. Oke, sama-sama Mbak Zara. Jadi kita akhiri ya sesi konseling hari ini. Baik Bu. Oke Mbak Zara, mari saya antarkan Mbak. Iya Bu. Permisi ya Bu. Iya Mbak Zara, hati-hati ya Mbak Zara. Iya Ibu. Statue, setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Statue, setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Pandang pertama dia nona